lupa nanti kita akan upload juga di YouTube nanti. Di dalam perkuliahan kita nanti ada di antara yang akan kita bahas adalah toharoh, ya, toharoh, kemudian istinja, wudu, mandi, tayamum, azan, iqomat, kemudian juga ada nanti salat jenazah, ya. Tapi pada pertemuan kali ini saya fokus saja dulu di materi tentang berwudu, ya, berwudu. Sebenarnya dalam tohara itu kan ada berwudu, ada mandi kan, ada juga istinja. Ada juga tayamum, ya. Ada tayamum, ada mandi, ada berwudu. Nah, maka pada pertemuan kali ini kita ingin fokus kepada berwudu. Nah, ini dulu. Berwudu dulu. Barangkali beberapa kita sudah banyak yang tahu, tapi lebih kuat lagi ilmunya, maka perlu juga kita ulang-ulang materi ini. Ya, ini pengertian daripada wudu. Secara bahasa, wudu itu artinya adalah tempat yang indah dan bersih. Menurut istilah, menggunakan air untuk mencuci bagian tubuh tertentu dengan niat bersuci. Jadi ada air, ada bagian tubuh, dan ada niat. Jadi kalau tidak ada air, berarti kita tayamum. Dan yang kita bersihkan itu adalah tubuh kita. Dan tertentu juga bagiannya. Tidak semuanya, ya. Kalau semuanya itu berarti mandi. Hukum wudu. Wudu itu ada dua, yaitu wajib dan sunnah. Wudu itu hukumnya ada wajib dan hukumnya juga ada sunnah. Wudu itu dikatakan wajib itu ada 3 hal, ya. Kalau tidak ada wudu itu tidak sah ibadah itu. Apa itu yang 3 hal itu? Yang pertama ketika kita sholat. Yang kedua kita melaksanakan tawaf. Yang ketiga hendak menyentuh mushaf. Sebentar, ini baterainya. Baik, kita lanjutkan. Jadi ada 3 ibadah yang memang harus kita berwudu mengerjakan sholat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak mengerjakan sholat, maka ini urutannya berwudu, ya. Jadi wudu itu setidaknya ada 1, 2, ya, 3. Ya. 3 sebenarnya anggota wudu yang wajib, ya. Yang selebihnya sunat. Apa tuh yang 3 yang wajib tuh? Yang pertama adalah wajah. Mengerjakan sholat. Yang wajib tuh anggota tubuh yang berwudu itu adalah membasuh wajah. Itu wajib tuh. Kalau enggak sempurna wajahnya berarti enggak sah wudunya. Enggak sah wudhunya berarti enggak sah sholatnya. Nah, jadi konsekuensinya di sana, ya. Sebentar dulu. Kebaca. Mati, ya. Maaf, ini ada baterai ada bermasalah sebentar. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama tadi sholat. Yang kedua melaksanakan tawaf. Nah, jadi kalau Anda ingin tawaf di Ka'bah itu harus wudu. Ya, harus berwudu mengelilingi Ka'bah. Sebagaimana hadis Rasulullah, jangan engkau melaksanakan tawaf kecuali dalam keadaan suci. Yang ketiga hendak menyentuh mushaf Al-Qur'an. Nah, ini juga ada perbedaan pendapat, tapi yang paling mayoritas itu harus berwudu kita. Bagaimana nanti kalau Ustaz? Misalnya kita kan sedang batal wudunya, ada Al-Qur'an, terjatuh dia. Maka selagi kita tidak menyentuh yang tertulis itu, kalau cuman cover saja untuk memindahkan Al-Qur'an itu boleh saja. Tapi yang jelas ketika Anda mau baca Al-Qur'an maka berwudulah. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Waqiah ayat 79 Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yamassuhu illa
al-mutahharun. Tidak ada yang menyentuh Al-Qur'an itu kecuali hamba-hamba yang disucikan. Ya. Terus ini ada pertanyaannya. Bagaimana nanti Ustaz kalau misalnya kita sebentar. Kalau misalnya kita ya, baik. Di HP misalnya, di HP. Kan ada juga Al-Qur'an itu. Kita kadang-kadang kan enggak berwudu Ustaz. Maka tidak masalah. Kenapa? Karena itu tidak dihukum sebagai mushaf. Ya. HP tidak sama dengan mushaf. HP itu kadang-kadang bisa tertutup dia, kadang-kadang bisa di-delete. Jadi enggak disamakan hukumnya dengan mushaf. Maka kalau HP yang ada Al-Qur'annya ya enggak masalah kalau enggak berwudu. Ya, cuman kan pahalanya tidak sama dengan yang berwudu. Kemudian, nah ini yang sunnah berwudu lagi. Kalau yang wajib tadi 3 ya. Yang pertama ada salat, yang kedua tawaf mengelilingi Ka'bah, yang ketiga membaca Al-Qur'an. Yang sunnah untuk berwudu ada apa? Berwudu usai menguburkan jenazah. Selesai Anda menguburkan jenazah, maka Anda berwudu. Ya. Kemudian yang kedua adalah ini berdasarkan hadis ini ya. Hadis Rasulullah SAW bersabda, hanya orang mukmin yang senantiasa menjaga wudu lebih dianjurkan tatkala memperbarui wudu setiap waktu salat atau saat akan berzikir, ya, dan berdoa kepada Allah, saat akan membaca Al-Qur'an, sebelum tidur, sebelum mandi, setelah menguburkan jenazah dan terkena najis walaupun di luar waktu salat. Jadi ada 4 yang disunahkan kita berwudu. Yang pertama setelah menguburkan jenazah. Yang kedua sebelum tidur. Yang ketiga ketika berzikir kepada Allah. Yang keempat ketika membaca Al-Qur'an. Nah, ini sunnah berwudu, memperbarui wudu. Kemudian keutamaan wudu ada 4. Wudu itu menandakan kecintaan Allah. Wudu itu merupakan ciri umat Nabi Muhammad. Ya. Saat mereka dibangkitkan dalam keadaan bersinar dan indah. Artinya orang yang selalu menjaga wudu nanti ketika dibangkitkan itu wajahnya dalam keadaan bersinar dan indah. Yang ketiga, wudu sebagai penghapus dosa dan kesalahan. Jadi kalau Anda misalnya malas itu kan penyebabnya kan dari setan. Setan itu kalau Anda lagi banyak dosa maka setan itu akan mudah menghindap di tubuh Anda. Maka kalau Anda ingin menghilangkan malas, maka langsung aja berwudu. Pernah enggak Anda merasakan, ini kan waktu siang tadi misalnya kan. Nah, tadi sebelum salat zuhur kita lalu ketika azan terasa barik badan, ngantuk, tangan tak ditahan, badan langsung latih bana. Itu sebenarnya malas itu penyebabnya. Dan malas itu disebabkan karena godaan setan. Dan godaan setan itu disebabkan karena dosa kita. Maka caranya di antara menghilangkan godaan malas itu apa? Berwudu. Ya, barangkali kita semua mungkin pernah merasakan itu ya. Ketika orang mau azan, terasa latih badan, terasa panik, malas. Nah, itu sebenarnya karena dosa kita itu. Maka hilangkanlah kemalasan itu dengan berwudu. Karena wudu itu sebagai penghapus dosa. Ya. Wudu akan meninggikan derajat manusia. Jadi orang yang senantiasa menjaga wudu, maka akan ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini ada yang bertanya dulu enggak? Keutamaan wudu, sunat wudu, wajib wudu. Kalau enggak ada yang bertanya, kita lanjut aja dulu. Ada yang bertanya? Tidak, Pak. Hah? Tidak, Pak. Nah, oke, kita lanjut. Oke, tata cara berwudu. Ya, kita pelajari dulu teorinya, nanti kita lihat prakteknya ya. Ya, wudu itu ada setidaknya 10 ya, yang sunat dan wajibnya. Yang wajibnya cuma 3. Membasuh wajah, kemudian apa namanya? Wajah, tangan, 4 ya, saya lupa tadi. Wajah, ya, jadi anggota yang wajib dicuci itu yang 4 ya.
wajah, ya kan? Kemudian tangan, ya, kepala, kemudian kaki. Wajah, tangan, kepala dan kaki. Berapa? 4 ya. Itu yang wajib, yang sunatnya banyak nanti turunannya. Nah, ini digabungan ini. Kenapa digabung antara sunat dengan wajib, Ustaz? Karena memang agar kita terasa sempurna wudunya itu maka harus digabungkan. Karena wudhu ini syarat mutlak Anda sah sholatnya. Dan sholat itu merupakan kunci Anda itu dalam setiap ibadah. Maka wudhu ini memang harus sempurna betul nih dalam kondisinya. Ya, karena wudhu ini penentu kita bisa betul sholatnya. Apa itu diantara tata cara berwudhu? Yang pertama membaca niat. Ya, niat dengan baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau doa sebelum berwudhu itu bacanya adalah Bismillah. Kemudian mencuci kedua telapak tangan. Nanti kita akan lihat prakteknya. Yang keempat bersiwak, berkumur-kumur maksudnya. Ada istinsyak, ada istinsar. Apa bedanya saatnya? Kalau istinsyak ya itu apa namanya yang di hidung. Tapi kalau istinsar baru di mulut. Yang keenam membasuh wajah 3 kali sambil menyela-nyela jenggot. Membasuh wajah kan. Nanti kita lihat nanti. Kemudian yang ketujuh mencuci tangan dari ujung jari sampai ujung siku. Yang kedelapan mengusap kepala. Kemudian yang kesembilan mengusap bagian tengah telinga. Yang kesepuluh mencuci kaki. Dan yang terakhir baru kita berdoa. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Nah ini tadi. Mencuci tangan. Berkumur-kumur. Ya istinsyak. Istinsar. Oh terbalik saya ya. Istinsar itu yang hidung. Istinsyak yang mulut. Yang kumur-kumur. Kemudian membasuh wajah. Menyela jenggot. Mencuci kedua tangan. Ya, dari ujung jari sampai ujung siku. Mengusap kepala. Mengusap bagian tengah telinga. Dan yang ke-10 mencuci kedua kaki hingga batas 2 mata kaki. Baik, kita lihat videonya ya. Kita saksikan videonya. Tata cara yang lebih lengkapnya ini ya. Nah, ini dia ya. Coba perhatikan betul ya. Ini tata cara lengkapnya. Ada tadi sekitar 10 semuanya. La salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Nah, jadi syarat sah wudu itu kata beliau ini adalah di dalamnya hadis yang beliau sampaikan ya. Syarat wudu itu tidak sah kalau tidak memulai dengan menyebut nama Allah. Artinya bismillah. Wudu tidak sah kalau tidak dimulai dengan menyebut nama Allah. Tidak sah sholat bagi mereka yang tidak ada wudu. Dan tidak sah wudu bagi mereka yang tidak menyebut nama Allah. Kita ucapkan bismillah. Nah, bismillah katanya kan. Mesti ingat ya. Yang pertama adalah bismillah. Bismillah, kemudian kita cuci tangan kita 3 kali. Nah, baru dulu awalnya adalah cuci tangan. Nabi mencuci tangannya 3 kali. 3 kali ya. Dalam hadis Utsman, hadis Abdullah bin Zaid. Cucinya juga Anda perhatikan betul nih sela-sela jari. Perhatikan betul sela-sela jari ya. Nah, jangan sekedar Anda tapak tangan saja terus punggung tangan saja tanpa sela-sela jari itu tidak Anda perhatikan. Kemudian setelah itu kita berkumur-kumur 3 kali. Ya, berkumur-kumur ini istinsyak. Cuci tangan baru berkumur-kumur. Nah, ini ada yang bertanya nih, Ustaz. Ini kita mumpung lagi bulan suci Ramadan ya. Mumpung bulan suci Ramadan. Bagaimana Ustaz? Kan kita sedang puasa berkumur-kumur, batal enggak puasanya? Kira-kira batal enggak tuh puasanya, Rian? Berkumur-kumur ketika puasa. Ya. Tidak, Pak. Oke. Makruh, Pak. Berkumur-kumur tidak batalkan puasa. Kalau berkumur-kumurnya jangan jus pokat gimana nih? Batal, Pak. Batal, Pak, karena dia memiliki sifat berasa, Pak. Iya, berasa. Oke. Kalau dengan jus pokat batal. Kalau dengan air biasa enggak batal. Air kan ada juga rasanya kan? Tawar gitu kan? Tawar itu kan rasa itu. Ya. Ya. Jawabannya adalah Pasti menempel di mulut, Pak.
Ya, ya pokoknya kan sama-sama punya rasa. Jawabannya tidak membatalkan puasa. Berkumur-kumur dengan jus pokat, dengan air, dengan apapun ya. Asal tidak Anda telan, tidak batal puasanya. Karena yang membatalkan itu adalah menelan, bukan berkumur-kumurnya. Itu perlu Anda garis bawahi di sana ya. Makanya diperbolehkan kalau misalnya Anda misalnya masak kan di dapur. Nah, kemudian Anda takut ini masakannya keasinan atau kepedasan, maka Anda coba itu boleh saja asalkan tidak Anda telan. Ya, ini perlu digarisbawahi. Jadi berkumur-kumur diboleh. Tapi kalau Ustaz, kalau berkumur-kumur ambo ragu ambo beko kalau talulua, maka kalau ragu, nah ini perhatikan ya, kalau ragu maka lebih baik kita tinggalkan. Meskipun hukumnya sunnah dalam berwudu itu berkumur-kumur, tapi kalau ragu awak kalau nanti tertelan di bulan puasa, maka enggak usah karena ini sebagian dari sunat saja. Jadi Berkumur-kumur, cuci tangan kita berkumur-kumur. ambil satu telapak tangan, kemudian kita masukkan air ke mulut lalu ke hidung sekaligus. Lalu kita keluarkan dengan tangan kiri kita. Patah-patah Ustaz videonya Ustaz. Lakukan Apa? Patah-patah videonya. itu 3 kali. Setelah itu kita akan mencuci wajah. Nah, coba lihat setelah Dan batasan tangan, wajah, kumur-kumur, terjadi ikhtilaf para kemudian ulama. wajah. Apakah wajah itu dari sini ke sini? Dan ini Ah, pendapat jumhur. Menurut penjumhur ya. Dimulai dari ya daging yang menyembul di sini di telinga. Nah, itu perhatikan ya, itu sampai wajah batasan kepada wajah. ini. Nah, itu batasan Sebagian wajah. ulama mengatakan bahwa wajah itu masuk padanya bagian kuping, bagian depan. Dan ini diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Adalah Ali bin Abi Thalib ketika mencuci wajah, beliau mencuci bagian depan telinganya. Ya. Dan dalam riwayat Ibnu Abbas, adalah Ibnu Abbas ketika mengambil air dari telapak kanannya, beliau iringkan dengan telapak kirinya, kemudian beliau mengusap atau mencuci wajahnya. Ya, ini ya. Kemudian dilakukan itu 3 kali. Coba diperhatikan semuanya nih. Dan dalam riwayat Ali bin Abi Thalib, adalah Ali bin Abi Thalib setelah berwudu, yaitu mencuci wajah, beliau mengambil segenggam air, lalu kemudian diguyurkannya di ubun-ubunnya dan dibiarkan ia mengalir ke bawah. Dan ini termasuk sunnah Nabi SAW yang banyak ditinggalkan oleh manusia. Kemudian setelah itu kita mencuci tangan. Ya, setelah wajah baru tangan. Juga. Wajah dulu baru tangan. Kita ambil Mulainya dari ujung ya tangan, sampai ke siku, dari ujung jari sampai ke siku. Kita cuci Ingat ya, dari ujung jari sampai ke siku. Jangan lupa untuk menyela-nyelai tangan, karena Nabi SAW memerintahkan untuk menyela-nyelai jari jemari tangan dan jari jemari kaki. Dan kita lakukan ini juga 3 kali. Setelah kita mencuci tangan, maka kita ambil air segenggam, kemudian kita mengusap kepala kita. Dan tata cara mengusap kepala ada 2 macam. Yang pertama yaitu mengusap dari arah depan, kemudian kita seret sampai ke tengkuk, kemudian kita kembalikan lagi ke depan. Ya, ini ya. Begini. Balik lagi ke depan. Kemudian kita kembalikan lagi ke depan. Balik depan. Lalu kemudian kita masukkan jari kita ke dalam telinga. Lalu kita usap bagian belakangnya. Seperti ini. Jangan lupa di belakang nih ya. Bagian belakang telinga nih Anda. 2 telinga itu bagian daripada kepala. Jadi ini cara yang pertama, yaitu dari arah depan. Kita kemudian tarik ke mana? Ke tengkuk. Kemudian kita kembalikan lagi ke bawah, ke depan. Kemudian kita masukkan, lalu kita usap bagian luar telinga.
Ini cara yang pertama. Adapun cara yang kedua, itu yang disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud juga dari hadis Rubai, bahwa adalah Rasulullah SAW mengusap kepalanya wala yughayyir min sya'ri syai'an. Beliau tidak merubah bentuk rambutnya sama sekali. Ditafsirkan oleh para ulama yaitu mengusap rambutnya mengikuti alur rambut sehingga tidak merubah. Sebab kalau kita mulai dari depan seperti ini kemudian ke belakang, tentu rambutnya akan acak-acakan. Tapi Rasulullah SAW pernah melakukan supaya rambutnya tidak acak-acakan itu dengan cara apa? Beliau mengikuti alur rambut, ya, dan mengusapnya hanya sekali saja. Itu dengan dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, beliau memberikan contoh, diambil Nah, ini yang versi kedua nih. air, kemudian dimulai dari tengah, lalu ke depan, kemudian dimulai dari tengah, lalu ke belakang. Ini yang dicontoh oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi boleh mengikut alur rambutnya kemana apanya, sisirnya. Maka ini kata Al-Imam Al-Khattabi, khusus bagi mereka yang mempunyai rambut yang panjang. Ketika ia berwudu, ia tidak ingin rambutnya berubah. Maka pada waktu itu kita cukup usap kepala kita sesuai dengan alur rambut, sehingga rambut itu tidak acak-acakan. Ini subhanallah juga banyak tidak diketahui oleh banyak. Dan dalam riwayat Muawiyah ketika mengusap kepalanya, itu beliau menggunakan cara seperti ini. Diambilnya air, kemudian air ini diguyurnya di ubun-ubun, kemudian diusapnya. Seperti ini. Ya pokoknya intinya Ini masuk pun kepala ya. dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kelingking. Nah, Riwayat kaki Abu lagi. Daud demikian, Setelah Rasulullah SAW kepala menyelami baru dengan terakhir kah? jari Oke, itu aja. kelingking. Kemudian kita cuci sampai ya. Oke, kita lanjutkan kembali terkait dengan materi tentang wudhu itu. Kemudian materi berikutnya, nih syarat sah wudhu. Nah, ini harus tahu juga nih. Menggunakan air suci untuk berwudhu. Ini harus air suci. Sebentar kita matikan dulu, nanti kita masuk di link yang sama ya. Kita masuk di link yang sama. Oke? Ini waktu kita habis nih. Baik Ustaz.